Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan hidup hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, kekuatan serta pertolongannya untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai kita benar-benar diberi pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketaatan itu memiliki dua unsur utama. Ketaatan memiliki dua unsur. Yang pertama adalah fi'lul ma'mur, yang kedua tarkul mahdzur. Unsur yang pertama adalah melaksanakan perintah, dan yang kedua adalah tarku al-mahdzur, meninggalkan larangan. Tidak semua orang yang mendapat taufik untuk melaksanakan perintah secara otomatis dimudahkan untuk menjauhi larangan. Jadi kalau kita mau menyempurnakan ketaatan kita dalam momen-momen tertentu, kita harus perhatikan apa yang menjadi penyempurna bulan puasa dan apa yang menjadi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Kalau kita mau mendapatkan pahala solat secara utuh, kita harus tahu syarat sah solat, dan kita juga harus tahu apa yang mengurangi pahala solat atau bahkan membatalkannya. Kalau kita mau keislaman kita, keimanan kita diberi pahala secara utuh oleh Allah, kita tidak hanya harus tahu atau faham rukun Islam dan iman, kita juga harus memahami pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, bahwa ketaatan itu memiliki dua unsur, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan fakta yang terjadi di lapangan atau kenyataan yang kita rasakan ketika beramal, melaksanakan perintah lebih mudah daripada menjauhi larangan. Melaksanakan perintah jauh lebih mudah daripada menjauhi larangan. Sebagai contoh, kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dengan segala penyempurnanya. Maksudnya penyempurna adalah tidak hanya menahan makan minum atau makan dan minum saja, tapi juga menjaga adab, tutur kata, akhlak dan muamalah kita. Tapi ternyata ketika orang sudah terbiasa berkata-kata buruk, berkata-kata yang jorok, atau membicarakan hal-hal yang jorok, dosa, maksiat, dia juga akan kesulitan meninggalkan hal tersebut di bulan suci Ramadan. Apakah dia berpuasa? Dia berpuasa. Dia dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah puasa. Tapi tidak secara otomatis orang ini dimudahkan untuk meninggalkan larangan-larangan dalam bulan Ramadan ini. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Man ruhima fi Ramadan fahuwal marhum." Barang siapa yang diberi rahmat, taufik oleh Allah di bulan suci Ramadan, fahuwal marhum. Dialah hamba yang terpilih, yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang terhalangi dari keberkahan bulan suci Ramadan, maka dia orang yang tidak terpilih, terhalangi dari kebaikan bulan suci Ramadan. Wa man lam yatazawwad lima'adihi fahuwa malum. Dan barang siapa yang tidak mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhiratnya, maka dia adalah orang yang rugi. Dia adalah orang yang rugi. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pendeknya umur yang ditakdirkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Dengan pendeknya umur yang ditakdirkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah mengganti pendeknya umur tersebut dengan musim-musim kebaikan. Adanya musim-musim kebaikan.
Wa atwalu mawasimil khair syahrul Ramadan. Musim kebaikan yang terpanjang dalam sejarah Islam adalah bulan suci Ramadan. Kan mawasimul khair, musim-musim kebaikan banyak dalam Islam itu. Contohnya hari Jumat. Hari Jumat itu hari istimewa, tapi hanya sehari. Atau hari Arafah, wukuf di Arafah, hanya berapa? Sehari. Dan musim kebaikan terpanjang yang diberi oleh Allah kepada umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Ya. Namun demikian, kita harus memahami kaidah tadi, bukan sekedar apa yang kita lakukan dari melaksanakan perintah, tapi sejauh mana kita kuat atau mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dua rutinitas yang sebenarnya bukan dari rukun puasa, syarat sah puasa, tapi kata orang-orang tanpa dua hal ini Ramadan kurang afdol, yaitu bukber sama ngabuburit. Ya, bukber sama ngabuburit. Kita lihat kenyataan yang terjadi ketika anak-anak kita, anak-anak muda bukber di jalan bukber di luar. Pertama, salat maghrib dan isya'nya kapan? Yang kedua, ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan itu mereka biasa saja. Yang ketiga, dalam acara bukber, acara makan-makannya hanya 1%. Sisanya apa? Pamer pencapaian, pamer kekayaan, pamer kendaraan, pamer HP, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Sehingga saya di sini ingin sedikit memberikan nasihat untuk kita semua, ya, untuk saya pribadi dan kita semua, siapapun yang mendengar. Yang pertama, dalam acara bukber siapapun dan dimanapun kita bukber, baik itu reuni angkatan dan seterusnya, carilah tema pembicaraan yang kira-kira bisa diikuti oleh semua orang yang hadir. Carilah tema pembicaraan yang kira-kira bisa diikuti oleh semua yang sedang hadir. Contohnya, ada 10 orang yang bukber, 9 orang sudah punya anak, 1 orang bertahun-tahun sudah menikah tapi belum punya anak. Kira-kira layak atau tidak 9 orang ini membicarakan anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya? Layak atau tidak? Tidak layak. Kita harus peka terhadap perasaan orang lain yang barangkali takdirnya tidak sama seperti kita. Ya. Kalau misalnya ada 10 orang perempuan yang sedang bukber, buka bersama ketemu, tapi qadar Allah satu perempuan suaminya sudah meninggal dunia, maka yang 9 ini ketika membicarakan kebaikan suami, romantisme suami dan seterusnya, layak atau tidak? Tidak layak. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa carilah tema pembicaraan yang kira-kira bisa diikuti oleh semuanya, dan kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Betapa banyak acara bukber membuat seseorang yang sebelumnya bersyukur atas takdir yang dia jalani selama ini, atas segala keterbatasan yang dia jalani selama ini, dia tetap bersyukur menerima bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bukber, karena pembicaraan yang terlalu tinggi, akhirnya dia merasa orang paling gagal, orang paling rendah, orang paling miskin, orang paling tidak punya apa-apa. Kenapa bisa demikian? Karena teman-temannya membicarakan apa? Mobil saya hari Senin saya pakai ini, hari Selasa saya pakai ini. Saya bolak-balik Australia, Vietnam itu biasa saja, seterusnya. Jangan sampai pembicaraan kita yang terlalu tinggi membuat teman kita merasa paling gagal, merasa paling rendah. Akhirnya dia yang selama ini sudah mensyukuri nikmat Allah, pulang ke rumah dia jadinya merasa tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita katakan tadi, jaga sholat maghrib dan isya ketika bukber, terutama di mall. Mall itu tidak terdengar suara azan. Jangan sampai acara bukber membuat sholat maghrib isya yang merupakan ibadah fardu terlewatkan begitu saja. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan ini yaitu menjaga aurat dan muru'ah berpakaian. Menjaga aurat dan muru'ah dalam berpakaian. Tidak harus kita menampilkan pakaian kita yang terhebat, termewah untuk ditampilkan depan teman-teman, ini loh saya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita harus tetap bersikap tawadhu, rendah hati di depan teman-teman kita, agar kita sama-sama bisa mensyukuri bagian kita masing-masing. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah jika sudah punya istri atau anak-anak, perhatikan waktu. Jangan lama-lama nongkrong di luar. Kalau bisa, bawakan mereka makanan semisal yang kita makan di tempat bukber. Ya. Dan juga di antara pesan yang ingin kami sampaikan adalah tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Berbaurnya antara laki-laki dan perempuan dalam acara bukber ini pintu fitnah yang besar. Ya, pintu fitnah yang besar sekali. Kemudian ghaddul basar, jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Itu kalau ada acara bukber. Dan di antara pesan yang ingin kami sampaikan adalah jangan memaksakan diri untuk bukber di luar batas kemampuan kita. Karena sebagian orang harus berhutang demi acara bukber yang diadakan oleh teman-temannya. Kalau semisalnya ada 20 orang yang ingin bukber, carilah yang paling tidak mampu di antara mereka, ikuti standar makanan mereka, bukan mencari orang yang paling banyak uangnya. Karena ketika kita mengikuti orang yang paling banyak uangnya, ayo kita bukber di mana? Di restoran saja. Dia akan menyebut apa? Restoran. Maka kita lihat siapa yang kira-kira yang paling kurang mampu, kita ikuti dia. Bukan orang-orang yang tidak mampu kita paksa untuk mengikuti yang punya uang. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ini keluhan banyak orang tua yang anaknya memiliki acara bukber, namun kemampuan orang tua secara finansial tidak cukup. Ya, perhatikan. Ini harus kita perhatikan. Kegiatan yang barangkali tujuan awalnya adalah menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, memperkuat persaudaraan, ternyata mubah menjadi malapetaka. Dan sebenarnya bukber yang paling indah itu di rumah bersama keluarga. Benar atau tidak, Pak? Ya. Tapi insya Allah semakin tua semakin nikmat di rumah, ya. Taib. Kemudian para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita maksud bahwasanya jangan sampai momentum bulan Ramadan itu kita hanya merasa puas hanya sekedar melakukan puasa saja. Namun kita perhatikan juga tujuannya la'allakum tattaqun, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambah rasa ingin pamer, menampilkan diri dan seterusnya di momen-momen bulan Ramadan. Mutarrib ibnu Abdullah Asy-Syikhir rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, innaka latalqa ar-rajulaini ahaduhuma aktsaru shauman wa salatan. Engkau akan menjumpai dua orang di mana orang yang pertama jauh lebih banyak puasa dan salatnya, tidak seperti orang kedua.
Wal akhar akramuhuma 'ala Allah. Tapi ternyata orang kedua inilah yang lebih mulia, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Qal yakunu awra'ahuma 'an maharimillah. Karena orang kedua ini meskipun puasa dan salatnya tidak sebanyak yang pertama, tapi dia berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini 5 organ dalam tubuh kita yang sulit sekali kita kendalikan, yaitu telinga, mata, lisan, hati, dan kemaluan kita. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita satu doa untuk perlindungan diri, agar 5 organ dalam tubuh kita yang seringkali menjadi pemicu jatuhnya kita dalam maksiat terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni ta'awudzan ata'awwadzu bihi." Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa untuk perlindungan diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," ucapkanlah, "Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku, dari buruknya pandangan mataku, dari buruknya lisanku, dari buruknya hatiku, dan dari buruknya kemaluanku. 5 organ dalam tubuh kita yang seringkali menjadi pemicu penyebab utama kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ada orang yang mampu menjaga pandangannya tapi tidak mampu menjaga lisannya. Ada orang dimudahkan menjaga pendengarannya tapi tidak dimudahkan untuk menjaga pandangannya. Sehingga penting sekali kita menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku, dari buruknya pandangan mataku, dari buruknya lisanku, dari buruknya hatiku, dan dari buruknya kemaluanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan, kekuatan serta pertolongannya untuk tidak sekedar melaksanakan perintah di bulan suci Ramadan ini, namun kita berusaha menjauhi apapun yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita tercatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.